Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus mengenai materi yang telah kami pelajari, yaitu mengenai manajemen keuangan yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Benarda SPMM. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada saya sendiri, Lista Hermawan, lalu ada teman-teman saya, Nadia Astri Wijayanti, Revi Mariska, Regina Simos Baros Almeida, dan Sukiman Hasibuan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke materi. Studi kasus ini dilatar belakangi oleh PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. PT Wesitan Konsultasi Pembangunan adalah salah satu perusahaan yang berbadan hukum, yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Oleh karena itu, dalam melakukan aktivitas usaha, maka PT Wesitan Konsultasi Pembangunan mempunyai Satuan Pengawasan Intern atau SPI yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan audit, khususnya mengenai fungsi keuangan. Satuan Pengawasan Intern atau SPI berperan untuk mengamati, menganalisis, dan menilai kegiatan yang melatar belakangi bukti-bukti laporan keuangan lainnya, serta memberikan jaminan bahwa seluruh verifikasi, rekonsiliasi, dan pembukuan lainnya berjalan secara efisien, efektif, dan menggambarkan laporan keuangan yang diaudit. Perencanaan kerja bagian keuangan PT Wesitan, konsultasi pembangunan secara tahunan, dievaluasi agar lebih efektif pada tahun yang akan datang. Adapun perencanaan kerja bagian keuangan PT Wesitan, konsultasi pembangunan adalah sebagai berikut. 1. Membuat laporan keuangan utama yang dibuat berdasarkan buku besar, yaitu neraca daftar rugi, laba, sumber, dan penggunaan dana. Kedua, meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif, dapat mengendalikan biaya arus kas. Ketiga, pemanfaatan dana yang disesuaikan dengan ketetapan waktu dan urgensinya. Keempat, penanganan hutang atau piutang secara tepat dapat meningkatkan perputaran dana. Kelima, meningkatkan investasi berdasarkan dana. Audit manajemen atas fungsi keuangan. Fungsi manajemen dalam perusahaan memegang peranan penting. Demikian pula pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dalam organisasi terdapat fungsi keuangan yang mengelola keuangan perusahaan termasuk seluruh pengeluaran-pengeluaran. Tujuan terhadap audit manajemen dimaksudkan untuk yang pertama yaitu melihat efisiensi dan efektivitas fungsi keuangan yang ada pada PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Dalam tahap audit manajemen, fungsi keuangan meliputi survei pendahuluan, review, pengujian, dan pengendalian, serta wawancara dengan personil yang terkait dengan fungsi keuangan dan fungsi-fungsi lainnya. Wawancara tersebut dilakukan dan dimaksudkan untuk dapat manajemen yang meliputi hasil temuan dan sasaran perbaikan atas kelemahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan. Yang kedua, untuk menilai pengelolaan kawasan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Yang ketiga, untuk menilai pengelolaan keuangan dari PT Wesitan dan Konsultasi Pembangunan. Keempat, untuk menilai pengelolaan administrasi penerimaan pembayaran yang dilakukan subbagian keuangan dari PT Wesitan Pembangunan. Dan yang terakhir, untuk memberikan saran perbaikan atas kelemahan pengelolaan keuangan yang ditemukan dari PT Wesitan Konsultasi Pembangunan. Kondisi meliputi 1. Penyusunan cash flow belum dilakukan secara efisien dan efektif. 2. Ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan. 3. Seringkali terjadi selisih antara bagian penerimaan dan pengeluaran dengan realisasi. 4. Tidak tepatnya pengelolaan cash flow. 5. Kurang efektifnya pengelolaan proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan. Kriteria meliputi 1. Sebaiknya dilakukan penyusunan cash flow secara efisien dan efektif.
2. Sebaiknya dilakukan pengelolaan keuangan secara efektif. 3. Sebaiknya dilakukan evaluasi penerimaan dan pengeluaran keuangan. 4. Sebaiknya dilakukan pengelolaan cash flow. 5. Sebaiknya dilakukan pengelolaan proyek lebih efektif. Penyebab yang pertama, fungsi keuangan dalam menyusun cash flow belum dikelola secara efisien dan efektif. Yang kedua, pengelolaan keuangan atau perpajakan belum dilakukan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, fungsi keuangan dalam mengelola penerimaan transaksi yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan. Yang keempat, subbagian keuangan belum mengelola cash flow secara akurat. Yang kelima, penerimaan dan pengeluaran kas belum ditentukan secara optimal. Akibat yang pertama, cash flow yang disusun akan terjadi defisit. Yang kedua, informasi keuangan yang tidak tepat dan akurat. Yang ketiga, penerimaan dan pembayaran termin yang tidak memadai. Yang keempat, tidak tepatnya pengelolaan mengenai cash flow. Yang kelima, kurang optimalnya penerimaan dan pengeluaran kas dalam perusahaan.